Shalom, selamat pagi buat seluruh pencinta GKPS TV dimanapun ibu bapak serta saudara-saudari berada. Mari kembali kita akan menerima firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, untuk anugerah-Mu yang melayakkan kami untuk menerima sabda-Mu yang melaluinya Tuhan, kami boleh melakukan kehendak Tuhan, menjalani hari ini di dalam pengasihan-Mu. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis di kitab Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Dalam sebuah lagu rohani ada liriknya demikian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Yeremia melihat sebuah penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Keranjang yang satu berisi buah ara yang baik, dan sedang keranjang yang lain berisi buah ara yang buruk. Setelah Yeremia melihat itu, Tuhan mengatakan demikian, bahwa buah ara yang baik itu adalah lambang dari orang-orang Israel yang diasingkan ke pembuangan Babel. Sedangkan orang-orang yang berada di Yerusalem adalah buah ara yang buruk, yang jahat. Tentu memang menarik sekali bagaimana Tuhan Allah menunjukkan otoritas mutlaknya. Bagaimana mungkin orang-orang yang di buangan Babel itu, yang hidupnya menderita, ditawan, itu adalah cara Tuhan untuk melanjutkan rancangan yang Dia kehendaki. Sementara di dalam Yerusalem, orang-orang dengan kenyamanan, orang-orang dengan sukacita, tetapi justru kepada merekalah yang disebut sebagai buah ara yang buruk. Mereka tinggal di negeri Yerusalem, mereka mengalami kehancuran. Kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan apa yang Dia lakukan. Namun yang jelas Tuhan memiliki tujuan dengan orang-orang Israel yang dihukum di Babel. Tuhan mengizinkan kesulitan, penderitaan, cobaan, sehingga dalam situasi penderitaan itu, orang-orang Israel di Babel itu menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan. Keterbatasan mereka, keberdosaan mereka. Sehingga itulah cara bagi mereka untuk mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kasih karunia Allah yang besar melindungi mereka dalam tawanan itu. Ketika manusia melihat bahwa orang tawanan di Babel itu dalam kondisi yang buruk, jauh dengan kondisi mereka yang ada di Yerusalem. Tapi bagi Allah, itu adalah cara untuk memanggil dan membawa mereka kembali. Seperti nats kita pagi hari ini. Tuhan menginginkan agar mereka mengenal Dia. Kata yang dipakai dalam kata mengenal di sini adalah yada. Yada berarti adalah mengetahui, mengakui, dan memahami. Pengenalan akan Tuhan pasca penderitaan, pasca pertobatan adalah pengenalan yang tidak hanya sekedar mengetahui apa yang dilakukan Tuhan, tetapi memahami secara mendalam, menyadari pentingnya relasi keintiman dengan Tuhan.
Dan Tuhan berjanji memberikan hati yang benar-benar mengenalnya kepada umat-Nya. Umat yang mengenal hati siapa Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Tuhan sangat menginginkan setiap kita mengenal siapa Dia. Tidak hanya sekedar ritual keagamaan. Dia menginginkan kita mengenal Dia secara intim, secara pribadi. Seperti yang dikatakan oleh seorang Charles Stanley, mengatakan kebutuhan terbesar hati manusia adalah mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, kepada setiap hati yang mengenal Dia, aku akan tinggal di tengah-tengah mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang mengenal Allah, itulah yang menuntun kita untuk kembali kepada Dia dengan sepenuh hati. Kata Ibrani untuk sepenuh hati adalah kol, yang berarti semua sepenuhnya kembali. Dalam hal ini, ketika kita mengenal siapa Tuhan, tak ada satu apapun yang menghambat kita meragukan kasih Tuhan. Dalam segala peristiwa pergumulan yang kita alami, semuanya itu menjadikan kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya dengan segenap hati. Sehingga apapun, bagi setiap hati, tidak ada yang menahan kita untuk tidak pergi kembali kepada Tuhan. Dalam Joel 2 ayat 12 dikatakan, "Tetapi sekarang juga, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan hati yang mengadu." Kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati berarti adalah berserah diri, bertobat. Inilah yang dikatakan oleh seorang Billy Graham tentang pertobatan. Pertobatan adalah kunci yang membuka pintu hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, marilah ibu bapa, saudara-saudara sekalian, ketika hari ini Tuhan memanggil kita untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan menjadikan kita umat-Nya, memanggil kita kepadanya dengan sepenuh hati, kiranya kebenaran ini mengubah dan menuntun kita untuk memiliki, merayakan dan menghidupi hubungan yang mendalam dengan Tuhan kita, di mana di sanalah kita menemukan jati diri, tujuan, dan kepuasan kebahagiaan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun kami untuk semakin mengenal Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa Surgawi, tolong kami untuk mengenali-Mu sebagai Tuhan kami, untuk hidup sebagai umat-Mu, dan untuk kembali kepadamu dengan segenap hati kami, dengan kami mencari Engkau di atas segalanya, sehingga Tuhan, kami boleh menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri-Mu ketika kami melanjutkan kehidupan, tanggung jawab dan pekerjaan kami hari ini dan hari-hari mendatang. Kiranya Engkau memberkati pelayanan GKPS TV dalam kancah pergumulan setiap orang yang mendengar suara Tuhan, firman Tuhan dalam siaran ini. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
GKPS TV.